Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pengaruh teori pengetahuan terhadap metode pembelajaran modern dari tradisional ke digital. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cinta Pratama Wijayanti, ujung NPM 044. Nah, di sini saya ingin membahas pengertian teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif berfokus pada cara orang berpikir dan merespon rangsangan persuasif, melibatkan proses mental seperti berpikir dan memahami, yang mempengaruhi sikap dan perilaku. Ada 3 elemen penting, yaitu elemen kognitif yang menunjukkan pengaruh rangsangan terhadap respon, yang kedua ada struktur kognitif yang merupakan hubungan antar pengalaman dan kognisi, dan yang ketiga serta fungsi kognitif yang memberikan pengertian baru, emosi, sikap, dan motivasi. Nah, ada 3 hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, antara lain yaitu elemen kognitif, yang kedua ada struktur kognitif, yang ketiga fungsi kognitif. Yang kedua, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah konsep dalam pendidikan yang berfokus pada pembangunan kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Konstruktivisme mendorong siswa untuk aktif dalam belajar dan mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Hill, pembelajaran bersifat generatif menciptakan makna dari apa yang dipelajari. Chomsky menambahkan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dan mencari makna melalui aktivitas aktif. Kesimpulannya, konstruktivisme memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dan menerapkan teori dalam kehidupan mereka. Yang B, ciri-ciri metode pembelajaran modern. Nah, ciri-ciri metode pembelajaran modern ini yaitu ada 6. Yang pertama, pendekatan siswa sentris. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang keenam, penilaian formatif dan berbasis kinerja. Yang ketujuh, integrasi nilai-nilai karakter. Nah, yang C, dampak perbandingan metode pembelajaran. Perbandingan antara metode pembelajaran tradisional dan modern menunjukkan dampak besar pada hasil belajar siswa. Metode tradisional lebih terstruktur namun cenderung membuat siswa pasif. Interaksi antara guru dan siswa penting tetapi kurang memotivasi. Sebaliknya, metode modern menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, mendorong partisipasi siswa. Menggabungkan kedua metode melalui blended learning dapat memberikan manfaat lebih, menggabungkan struktur dari metode tradisional dan kebebasan eksplorasi dan teknologi modern. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan efektif. D, implementasi teori pengetahuan dalam pembelajaran modern. Implikasi teori pengetahuan dalam pembelajaran modern sangat penting untuk memahami cara siswa belajar dan meningkatkan pendidikan. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam belajar dan mengkonstruksi pengetahuan melalui diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi yang merupakan elemen penting dalam pembelajaran berbasis proyek dan konstruktual. Nah, kesimpulannya yaitu kesimpulan dari teori pengetahuan terhadap metode pembelajaran modern menunjukkan bahwa antara pendekatan tradisional dan digital dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Teori pengetahuan terutama konstruktivisme tekanan pentingnya keterlibatan aktif dalam siswa proses belajar. Dengan memanfaatkan teknologi metode pembelajaran modern memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber daya, berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman konsep tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks.